pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, dengan mengucap syukur Alhamdulillah dalam 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo, kinerja ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik, walaupun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu disempurnakan. Saya lanjutkan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan percepatan investasi. Upaya percepatan investasi ke depan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga ditopang oleh penguatan peran swasta dan Danantara Indonesia sebagai Sovereign Wealth Fund. Ke depan diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta. Investasi strategis yang dilakukan oleh Danantara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mempunyai nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah melalui APBN juga tetap hadir sebagai katalis untuk menggairahkan peran swasta, sehingga ke depan diharapkan Danantara dan swasta berkontribusi besar sebagai motor bagi pertumbuhan ekonomi. Dukungan untuk pembangunan infrastruktur melalui APBN juga dilanjutkan yang diarahkan untuk proyek-proyek prioritas yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan antara lain perumahan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Ini sudah next. Kinerja neraca perdagangan hingga saat ini masih konsisten surplus dalam 5 tahun terakhir. Akumulasi neraca perdagangan sejak Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29 miliar dolar, tumbuh signifikan sebesar 52,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi ini menggambarkan global ekonominya nggak seburuk yang dibayangkan orang dan mesin-mesin ekspor kita siap untuk mengisi kebutuhan ekonomi global. Jadi pertumbuhannya amat signifikan 52,6%. Kinerja neraca perdagangan ditopang ekspor yang secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2025 mencapai 185,3 miliar dolar, tumbuh 7,8% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, impor tercatat 156,3 miliar dolar, tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekspor di 2,3%. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang aktif baik dari sisi konsumsi maupun produksi, termasuk aktivitas impor yang mendukung produksi barang-barang untuk tujuan ekspor. Kinerja tersebut turut ditopang tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 19%, ini lebih kecil dari banyak negara. Di samping tentunya upaya pemerintah untuk terus membuka kerjasama untuk pasar ekspor baru, termasuk dengan menjalin kerjasama internasional seperti penyelesaian perjanjian EU-SEPA dan bergabung dalam BRICS. Dari sisi komoditas, ekspor terutama ditopang produk industri pengolahan, antara lain CPO dan turunannya, serta besi baja yang tumbuh kuat. Di tengah gejolak global, kinerja instrumen keuangan terus membaik dan kepercayaan investor juga terus pulih. Hal ini terefleksi pada tekanan pada rupiah yang mereda dan kinerja SBN dengan yield yang terus turun. Surplus neraca perdagangan menopang kinerja rupiah. Di samping neraca perdagangan yang konsisten surplus, konversi falas ke rupiah oleh ekspor dalam rangka pemenuhan kebijakan pemerintah mengenai devisa hasil ekspor atau DHESDA turut mendukung meredanya tekanan pada nilai tukar rupiah. Aliran masuk modal asing ke pasar SBN yang mencapai 77,02 triliun rupiah per 4 September 2025 menjadi faktor positif tambahan bagi rupiah. Perkembangan ini sekaligus menjadi cerminan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat
di tengah dinamika ekonomi global dengan tata kelola fiskal yang prudent. Dari sisi pricing, yield SBN tenor 10 tahun berdenominasi rupiah menguat dengan turun ke level 6,37%, sehingga spread dengan US Treasury menyempit ke 221 basis point. Ini turut menurunkan cost of fund untuk domestik. Perkembangan spread SBN rupiah sekaligus mencerminkan currency risk yang semakin pulih. Membaiknya perspektif investor terhadap currency risk juga diikuti appetite terhadap country risk yang terjaga. Dengan perkembangan ini dapat disimpulkan bahwa fundamental pasar keuangan Indonesia tetap terjaga, risiko menurun, dan daya tarik SBN sebagai instrumen investasi semakin kuat. Pertumbuhan yang resilient dan terjaganya stabilitas ekonomi berkontribusi besar dalam menopang perbaikan kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan dan stabilitas ekonomi berdampak pada penciptaan tambahan 3,59 juta lapangan kerja di tahun 2025, sehingga secara agregat berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76% dari tahun lalu yang sebesar 4,28%, serta penurunan kemiskinan ke level 8,47% dari sebelumnya di level 9,03%. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, dengan mengucap syukur Alhamdulillah dalam 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo, kinerja ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik, walaupun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu disempurnakan. Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa capaian sebagai berikut, antara lain pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2025 dapat tumbuh 5,12% year on year, inflasi terkendali di level rendah, rasio utang termasuk yang terendah di G20 di kisaran 39,8%, neraca perdagangan surplus, defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78% PDB untuk Outlook 2025. Stok beras lebih dari 4 juta ton. Program-program unggulan antara lain MBG, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis, sudah memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, maka strategi ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, RAPBN 2026 difokuskan untuk mendukung 8 agenda prioritas yang meliputi yang pertama ketahanan pangan, yang kedua ketahanan energi, yang ketiga MBG, yang keempat pendidikan bermutu, yang kelima kesehatan berkualitas, yang keenam pembangunan desa, koperasi dan UMKM, yang ketujuh penguatan pertahanan semesta, yang kedelapan akselerasi investasi dan perdagangan global. Sejalan dengan hal tersebut, agar APBN mampu merespon dinamika perekonomian dan menjawab tantangan serta mendukung agenda pembangunan, maka APBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, sejumlah strategi akan ditempuh. Yang pertama, kita akan meningkatkan belanja yang berkualitas dengan mendorong agar belanja berfokus pada 8 agenda prioritas tadi, efisien produktif, dan sinergi
sehingga dapat memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Kemudian kita akan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, dengan mendorong efektivitas reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, mendorong agar sistem perpajakan kompatibel dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global, sehingga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, aset negara, dan inovasi layanan. Strategi berikutnya adalah mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini ditempuh dengan mengendalikan utang dalam batas aman, mensinergikan peran Danantara untuk akselerasi investasi produktif, dan memanfaatkan sisa anggaran lebih atau SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Melalui pengelolaan APBN yang sehat tersebut, maka 3 fungsi utama APBN yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi dapat berfungsi efektif untuk mendukung berbagai program pemerintah, meredam dari berbagai goncangan, dan meningkatkan kesejahteraan demi mencapai cita-cita bangsa. Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kementerian Keuangan berperan strategis dalam pengelolaan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan menjalankan tugas pokok yang mencakup 1. Perumusan kebijakan fiskal, 2. Pengelolaan utang negara, 3. Pengelolaan aset negara, 4. Pengelolaan kas negara, 5. Pengawasan dan pengendalian, serta 6. Akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi khusus yaitu sebagai Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer Negara, dan Koordinator Hubungan Fiskal antara pusat dengan daerah. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, value for money, dan prediktabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan agar keuangan negara tetap kredibel dan dipercaya, sekaligus menjadi instrumen yang berkelanjutan dalam menjaga hubungan antara negara dengan rakyatnya. Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi strategis tersebut secara optimal, Kementerian Keuangan optimis dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi dan penyataan fiskal jangka menengah dan panjang. Kemudian kita juga menciptakan aktivitas program pembangunan nasional dan juga ketahanan fiskal dalam menghadapi berbagai goncangan. Target-target yang disusun dalam RAPBN tahun anggaran 2026 yaitu 1. Target pendapatan negara pada RAPBN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.147,7 triliun. Sementara itu, belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.786,5 triliun pada RAPBN tahun 2026. Adapun target pembiayaan pada RAPBN tahun 2026 adalah sebesar Rp638,8 triliun. Semua akan dikelola secara prudent dan profesional. Apabila dilihat berdasarkan sumber daya dan pengelolaan APBN, rasio belanja Kementerian Keuangan terhadap dukungan penerimaan serta pengelolaan belanja negara semakin efisien dari tahun ke tahun. Izin Pak Ketua dan anggota Komisi 11 DPR RI. Berikutnya, izinkan saya mendelegasikan ketiga wamen untuk dapat menguraikan detail rencana kerja Kemenkyu yang akan dimulai dengan Pak Suhasil. Ya, silakan Pak Suhasil. Izin Pak Ketua.